jamele dang do amuna ge na marasini ro mereka kami manalok kami mereng ge jawuna mi ona le amuna. Halo Sobat Komsaskam, kembali lagi bersama kita di Kedekam. Iya, masih bersama dengan saya Friska dan juga teman saya Edi. Iya, kita berdua kembali di Kedekam ini untuk kali ini episode yang sangat eksklusif. Karena kita tahu saudara-saudari kita yang berada di Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya ya. Dan juga di wilayah Kota Medan sekitarnya. Iya, terkena dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Maka dari itu kita saat ini telah mengundang seorang tamu yang luar biasa dan tentunya dari keuskupan di bagian Karitas dan PSE. Iya, beliau merupakan seorang pastor yang bertugas di Paroki Santo Antonius Hayamuruk, yang kita juga tidak asing lagi tentunya, yaitu Pastor Stefanus Sitohang OFM Kapusin. Iya. Selamat datang Pastor. Terima kasih, selamat bertemu bersama dengan saya kita di tempat ini. Iya Pastor. Pastor sehatkah? Bagaimana kabarnya Pastor? Ya sehat, baik, puji Tuhan. Kita semua boleh melaksanakan aktivitas di luar rutinitas karena ini sesuatu hal yang mendesak, namanya tanggap darurat, perlu dan membutuhkan perhatian dari pihak gereja, khususnya Keuskupan Agung Medan dalam hal ini Komisi PSE dan Yayasan Karitas Keuskupan Agung Medan. Iya, itulah alasan kita untuk mengundang pastor ya, tentunya untuk membahas tentang bagaimana sikap keuskupan untuk menanggapi bencana alam ini, ya kan? Jadi pastor, bagaimanakah tanggapan awal dari keuskupan sendiri mengenai melihat di sosial media begitu ada berita langsung tentang banjir begitu? Bagaimanakah pastor tanggap awal? Iya, atau sebelum tanggapan gereja, nah, bagaimana tanggapan pastor secara sendiri, secara pribadi? Ketika bencana itu datang begitu tiba-tiba begitu Pastor. Baik, tentu pengalaman ini kan yang mengejutkan kita semua. Betul. Kita mendengar situasi dan melihat serta merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang ada di wilayah Keuskupan Agung Keuskupan Sibolga ya, Tapanuli Tengah begitu. Pertama-tama memang kita ya dikejutkan oleh peristiwa itu, kok segitunya kan gitu. Tantangan, rintangan yang kita lihat di situ tak menduga, tak menyangka peristiwa itu sampai menelan korban. Ya. Lalu kita secara umum mengarahkan perhatian ke Sibolga dan juga ke Tapanuli Tengah. Tak tahu kita, tak disangka, tak diduga peristiwa itu bukan hanya dialami oleh masyarakat di Tapanuli Tengah sana, wilayah Sibolga sana, tetapi ternyata kita juga di Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan terdampak juga, merembes sampai ke Aceh. Betul. Juga ada di Keuskupan Padang. Ya, ini memang menggetarkan, memilukan kita semua. Betul, Pastor. Gitu. Nah, kan Pastor, dengan adanya bencana ini, Keuskupan melalui PSE dan Karitas. Nah, sebenarnya PSE dan Karitas itu apa ya, Pastor ya? Kalau pertama ya, kalau PSE disebut itu adalah salah satu komisi ya, salah satu komisi di wilayah di Reksa Pastoral Keuskupan Agung Medan. Jadi PSE itu ya pengembangan sosial ekonomi. Jadi pengembangan sosial ekonomi itu berkaitan dengan beberapa divisi ya, divisi.
Yang pertama itu pengembangan spiritualitas. Pengembangan spiritualitas itu berbicara tentang APP, HPS, ya. Baru juga ada divisi lembaga keuangan mikro, ya. Lembaga keuangan mikro misalnya itu ekonomi, CU primer yang ada di bawah Keuskupan Agung Medan itu sudah disatukan dalam payung ya koperasi konsumen sekunder Christophorus, Komisi PSE, Keuskupan Agung Medan. Jadi sudah ada payung. Itu dulu disebut PLKM, Paguyupan Lembaga Keuangan Mikro. Tapi syukurlah dalam ya kerjasama yang baik sehingga berkembang CU primer. Sekarang sudah ada 24 CU primer yang ada di wilayah-wilayah paroki itu bergabung dengan koperasi sekunder Keuskupan Agung Medan. Itu bagian itu ya, itu juga salah satu divisi. Ya, juga ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya, itu KPKC. Ya, KPKC atau orang yang sering menyebut GPIC, ya. GPIC ini berkaitan dengan ekologi, ya kan? Pelestarian lingkungan. Juga tentang Pekan Laudato Si. Ya. Jadi kita ada Pekan Laudato Si, ya kan? Ada juga Hari Ekologis. Ya, jadi bulan 8 itu ya secara khusus ya perhatian kita secara khusus. Memang sepanjang tahun, sepanjang hidup kita berbicara tentang ekologi, tetapi dalam konteks ini gereja kita, gereja Katolik itu pada bulan Agustus itu ada minggu ketiga itu Pekan Laudato Si, merenungkan seruan-seruan Bapak Paus Fransiskus tentang dokumen-dokumen Laudato Si. Juga sekaligus ya ada minggu keempat itu Hari Ekologis untuk seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan. Jadi ini sudah familiar. Juga di bawah Komisi PSE itu ada PMP namanya, mungkin jarang didengar, Pastoral Migran Perantau. Pastoral Migran Perantau. Jadi kami di Komisi PSE juga menangani yang berkaitan dengan korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita di PSE itu menyelesaikan berbagai kasus-kasus, ya. Ada jaringan kita ke Caritas Indonesia, juga keluar kalau misalnya ada yang menjadi korban TPPO dari wilayah Sumatera Utara, ataupun mungkin singgah di Sumatera Utara ini, ya kitalah yang menangani mereka, bisa memulangkan, bisa juga memberikan advokasi, pendampingan untuk mereka. Begitu kurang lebih. Lalu sebagai tindak lanjut untuk pastoral migran perantau itu di Keuskupan Agung Medan sudah ada forum namanya, Forum PMP. Jadi Forum Pastoral Migran Perantau itu. Jadi ini lintas tarekat hidup bakti, ya, dilibatkan juga di sini. Ada khusus yang memberikan perhatian, pendampingan dari Yayasan Caritas juga. Begitu kurang lebih sekaitan dengan bidang-bidang kerja dari Komisi PSE. Ya, itulah judul-judul umumnya. Lalu ada Caritas, begitu ya? Caritas. Jadi Caritas itu di Keuskupan Medan ini sudah dipisahkan. Ada Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, itu komisi. Lalu berkaitan dengan Caritas itu Yayasan Caritas Keuskupan Agung Medan. Jadi Yayasan Caritas Keuskupan Agung Medan ini, Yayasan Caritas KAM disingkat itu, ada juga beberapa divisi. Misalnya divisi yang pertama itu kesehatan. Kesehatan yang berkaitan dengan rehabilitasi narkoba misalnya. Kitalah menangani itu, tempatnya di Lubuk Pakam. Juga sekaitan divisi kesehatan ini outreach, ya, jadi penjangkauan HIV/AIDS. Ya, jadi yang berkaitan dengan HIV/AIDS, memang kita berkolaborasi dengan Yayasan Donor Internasional, ya, dan
kita juga bekerja sama dengan itu. Dalam kerjasama kita memang kita membidangi di 5 wilayah. 1 Kabupaten Deli Serdang, yang kedua Kabupaten Simalungun, lalu yang ketiga Kabupaten Labuhan Batu Raya Rantau Prapat, lalu Kota Madia Tebing Tinggi, lalu Kota Madia Pematang Siantar. Jadi kalau penjangkauan tentang HIV AIDS kita juga ada di sana. Lalu itu satu divisi, masih divisi kesehatan, ya. Divisi yang kedua itu berkaitan mitigasi bencana, emergency response. Inilah yang apa ini sekarang. Yang pokoknya heboh lah kita di situ ya. Lagi heboh-hebohnya ya Pastor ya. Kita di situ. Kami sebagai penanggung jawab, di situlah pontang-panting ke sana kemari dan lain sebagainya. Itu mitigasi bencana ya. Jadi itu yang sungguh menyita perhatian kita ya. Lalu juga kita di bagian Yayasan Caritas itu ada ketangguhan masyarakat. Ketangguhan masyarakat itu ya ajakan untuk seluruh ya umat di Keuskupan Agung Medan khususnya atau pada umumnya masyarakat, kita memberikan advokasi sekaitan dengan lingkungan hidup ya. Jadi ya perhutanan sosial itu juga bagian dari Caritas itu ya. Singkatnya boleh dikatakan beberapa divisi-divisi yang menjadi tanggung jawab itu ya. Tetap juga soal KPKC ya, KPKC PMP juga masuk dalam bidang divisi Yayasan Caritas. Jadi Yayasan Caritas itu sebenarnya tetap berkolaborasi dengan Komisi PSE ya, bagian dari pastoral migran perantau dan juga tentang ekologi, perubahan iklim dan lain sebagainya. Inilah berjejaring dengan Caritas-Caritas yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi Caritas Keuskupan, setiap keuskupan itu punya Caritas. Ada Caritas Keuskupan, ada Caritas Indonesia, lalu juga selanjutnya ada Caritas Internasional. Jadi kita memang jaringan kita sampai ke internasional. Begitu. Oh iya, begitu ya Pastor ya. Tadi ada divisi mitigasi untuk penanggulangan seperti bencana alam. Pastor. Sebelumnya sudah pernahkah divisi ini untuk menanggulangi atau ada bencana alam yang sebelumnya pernah dibantu juga begitu? Ditangani lah dalam tanda kutip. Ya, atau Pastor ceritalah atau Pastor punya pengalaman pribadi sebelumnya dalam menangani dalam bencana alam. Gitu. Iya ya, berbicara tentang bencana alam memang sudah kenyang juga sih. Sudah banyak asam garam lah ya. Banyak pengalaman jatuh bangun bersama dengan masyarakat yang terdampak ya. Secara pribadi, kalau ditanya secara pribadi sih sebenarnya sangat menyentuh hati saya. Tahun 2010 itu pertama sekali saya lebih memberi belajar untuk menangani para korban. Itu khususnya di letusan Gunung Sinabung. Daerah Karo ya berarti. Tanah Karo. Ya. Jadi kebetulan saya bertugas di Paroki 3 Binanga. Ya sebagai pastor rekan, juga sebagai pastor paroki di sana. Jadi sebagai pastor rekan itu saya pernah ikut langsung turun tangan, ikut melayani mereka. Bukan hanya ratusan, ribuan. Ya. Karena mengungsi di wilayah 3 Binanga pada tahun 2010 ke 2011. Sama saja tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan dari siapapun, kita termasuk tidak tahu bencana. Tiba-tiba itu lah Pastor ya. Tidak tahu bencana. Umat datang jam 4 pagi berkumpul di wilayah paroki itu, kita pada bingung mau buat apa. Kita belum membicarakan soal penanganannya. Datang mereka jam 4 pagi, ribuan di wilayah paroki itu. Mau memberi makan gimana caranya? Ya, mengerti. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, 5.000-an datang. Hanya tangisan ya. Tangisan, mereka tidak membawa apa-apa. Panik, panik. Bukan hanya mereka yang panik, aku saja pun yang melihat mereka panik. Ribuan panik. Nggak tahu mau berbuat apa. Iya. Ya kan? Betul. Ya syukur-syukur juga belajar dari situasi itu ya. Belajar dari pengalaman itu. Belajar dari pengalaman itu. Kalau ditanya, saya juga bingung. Memberi mereka makan. Datang ke rumah kita, ke halaman sekolah, ke gereja. 5.000-an. Aduh. Ya berharap bantuan juga ya Pastor pasti mereka ya. Makanya datang ke gereja. Ya.
Tapi sekarang pertolongan pertama apa? Perut Iya. dulu, Iya. sarapannya. Iya. Kan? Tapi ya syukurlah dipaksa oleh situasi itu kita akhirnya bekerja sama dengan rumah makan yang ada di seluruh kota Tiga Binanga itu, bekerja dengan spontan akhirnya bisa tertanggulangi untuk makan ya. Bayangkan ya, Akomodasi yang kalau lain. satu orang, satu keluarga pengulihon anak gitu ya, mau menikahkan anak dengan memberikan makan 1.000, 3 bulan loh persiapannya. Iya. Betul. Hanya yang diberikan sekali makan. Iya. Ini ribuan datang, pastor kami lapar katanya. Aduh, sedih Bukan banget hanya dengarnya. 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bertahun. Jadi dari situlah awalnya saya berpengalaman menangani itu. Memang berharap bahwa tahun 2010 sampai 2011 sudah selesai. Masih ada gelombang kedua 2013. 2013 saya Ya ingat kan? itu. Betul. 2013. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2010, 2011 berjejaring juga dengan ya donor-donor ya, bukan hanya mitra dari gereja, dari pemerintah dan donor internasional. Akhirnya kita juga punya pengalaman mendasar lah. Ini sebenarnya ya, memperkaya saya secara pribadi bagaimana menangani itu. Lalu di tahun 2013 gelombang kedua tetap juga panik, tetapi sudah ada sedikit pengalaman cara bagaimana menangani langkah-langkahnya apa yang mau itu. dimulai begitu ya Pastor ya. Ya begitulah. Jadi hal yang sama. Ini kan soal penanganan korban ya. Itu dahsyat. Ya sudah saya lewatkan itu pengalaman itu terpatri di situ. Saya pindah ke wilayah Labuhan Batu. Ya, saya pastor paroki di Aikanopan, sekaligus juga fikep di sana. Kita pikir memang tidak ada lagi bencana. Tahu-tahu kalau di wilayah paroki Aikanopan itu, Tanjung Balai, Rantau Perapat itu ada namanya wilayah lautan itu, banjir itu hampir tiap tahun. Daerah pesisir lah ya. Hampir tiap tahun rumah-rumah umat juga di sana, masyarakat pada umumnya juga tergenang. Bukan hanya 1 minggu, mereka berbulan. Ya, jadi mereka itu membentuk posko rumah-rumah kecil di sepanjang jalan karena rumah mereka tenggelam. Ya, itu berminggu bahkan berbulan. Biasa itu. Ada kalau dalam konteks gereja kita ada rayon Kualuh namanya. Rayon Kualuh itu 15 desa itu menjadi langganan. Ya, Tiap sudah tahun seperti lah. rutin. Ya, jadi rutin. Ada. Ya, ada bulan-bulan tertentu. Ya, jadi mereka kena banjir. Benar. Begitu ya, Pastor? Itu kan pengalaman juga. Jadi ada pengalaman yang menangani Sinabung 2 gelombang, lalu ke Aikanopan saya kurang lebih 7 tahun di sana selalu berhadapan dengan lumpur, berhadapan dengan banjir. Walah, kan begitu. Iya, betul. Pastor. 2022 saya mendapat tugas baru lagi. Sebagai penanggung jawab Ketua Komisi PSE Keuskupan dan Ketua Yayasan Caritas. Saya ya tak menduga muncul lagi penanganan masalah seperti itu. Ternyata seperti kita tahu 2023 kembali lagi peristiwa yang sangat memilukan. Ya, 2 Desember kita ingat. 1 Desember. 1 Desember persis ada waktu 1 Desember terjadi kan, lalu 2 ya. Apa terjadi di Semangulampe? Karena saya di situ pada saat itu. Ya. Iya, longsornya itu. Ya, mereka. Jadi pengalaman ini saya juga dalam hal itu makin lincah juga untuk menangan itu karena kita sudah bermitra dengan yang lain, bagaimana tahap-tahapnya. Ya, jadi ya pengalaman di situ memang ya panik. Tapi di sana ketika terjadi di Semangulampe itu hanya 1 titik. Iya, hanya 1 titik. Artinya Semangulampe bencana memang tidak pernah kita bayangkan ya. Kita duga ya dalam situasi kondusif. Tapi ya Semangulampe hanya 1 titik. Yang 1 titik ini saja pun sudah kewalahan. Jadi seluruh mata mengarah
diarahkan pandangan itu ke Simangulampe, satu titik. Jadi dari Caritas, dari PSE Keuskupan Agung Medan, ya mulai 2023 2 Desember itu sampai hari ini memang Caritas dan PSE Keuskupan Agung Medan masih tetap mendampingi. Jadi kalau dulu kita katakan beberapa tahun yang lalu, biasa itu kalau terjadi bencana macam itu, pemerintah syukurlah campur tangan. Pihak-pihak swasta, keluarga, lembaga-lembaga instansi itu pun bolehlah, masih hangatlah. Syukur juga kita berikan, banyak orang yang memberikan itu. Mungkin bertahan sampai 2-3 bulan 5. Tapi untuk selanjutnya pemulihan ekonominya bagaimana? Iya. Itu yang mereka juga sudah kehilangan perumahan, lapangan kerja, lahan, lalu anak-anak mereka. Jadi Simangulampe pun ya sampai hari ini tetap kita dampingi pemulihan ekonominya lah. Mulai ya turut serta dengan melihat, mengamati, mendukung pertanian-pertanian mereka. Juga rehabilitasi rumah, kita rehab, kita dirikan dan lain sebagainya. Ya. Juga memberi perhatian untuk pendidikan lanjut. Kan ada anak-anak mereka yang sekolah. Iya. Kalau SD, SMP masih melekat dengan orang tua. Lalu gimana yang mahasiswa? Jadi tetap kita mendampingi, ada mahasiswa-mahasiswa itu tak seberapa pun, tetapi kita tetap ikut mendampingi, mendukung mereka 1, 2, 3, 4 semester. Begitulah sampai sekarang pun masih ada kontak untuk pendampingan untuk mereka. Begitulah pelan-pelan berkembang situasi itu hingga sampai saat ini. Ya kan? Ya pastilah apa yang harus dibuat oleh PSE dan Caritas kan? Atau bisa saya lanjutkan? Boleh lanjut. Boleh Pastor. Kan gitu. Jadi kan kalau dibuat, karena ditanya soal pengalaman saya ya. Jadi sampai ke sini kan pengalaman di minggu ini. Jadi selalu punya kekhususan tersendiri. Mengapa? Ketika terjadi bencana ini kan hari pertama itu 25-26 kan yang mengalami bencana itu sampai viral ya, masih di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya. Oke. Kita memang Keuskupan Agung Medan bersama dengan ya tim dari keuskupan ini, PSE, Caritas, ya Fikjen, ya ketua-ketua komisi, memang langsung bergerak membentuk apa yang harus kita buat. Ya, tentu ada surat edaran pemberitahuan. Ya, ada surat edaran pemberitahuan kan, sekaligus juga pastilah melibatkan seluruh umat keuskupan untuk penggalangan dana. Ya, bagaimana bantuan sembako, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya. Dan kita buat flyer. Pastor. Kita sudah mau kirim itu tanggal 26. Tanggal 26 kita sudah mau publikasikan ke seluruh umat Keuskupan Agung Medan. Tahu-tahu 26 ya, 26 tak diduga, dibayangkan, kita pun yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan itu terkena imbas ya, bahkan sampai halaman CC pun yang tak pernah kita bayangkan sampai tergenang. Iya, Pastor. Ya, 26 itu kan. Jadi apa yang harus kita buat? Surat pemberitahuan yang awalnya tanggal 26 kita sebarkan langsung itu harus berubah. Ya kan? Kita ubah lagi di tanggal 27, kita ubah kembali. Kenapa? Keuskupan Padang sudah kena, Keuskupan Medan dengan berbagai macam ya kabupaten sampai ke wilayah Aceh sudah. Maka langkah pertama tanggal 27 itu yang kita buat itu adalah ya bersama dengan selalu dalam komunikasi dengan Bapak Uskup, minta petunjuk, akhirnya kita juga mengeluarkan surat dari Keuskupan Agung Medan dan juga flyer, sekaligus juga memberitahukan bahwa bencana terjadi, mohon dukungan untuk 3 keuskupan ini, 3 reksa kegembalaan untuk Keuskupan Medan, Sibolga dan Padang. Begitulah yang kita buat sebagai respon awal ya. Respon awal tanggal 27.
Lalu tanggal 27 itu selain kita sudah mengirim surat flyer secara resmi dikeluarkan oleh Sekretariat Keuskupan Agung Medan, tentu kami sebagai PSE dan yayasan itu pelan-pelan menjalin komunikasi dengan pastor paroki, dewan pastoral paroki, penggerak-penggerak PSE yang ada di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan. Ya, kita bertukar informasi apa yang terjadi, bagaimana pendataan, asesmen dan lain sebagainya. Itu kita coba buat di tanggal 27. Lalu tanggal 28 kita olah ya data berapa di sana, karena selalunya ada informasi-informasi update selalu begitu ya. Jadi tanggal 28 itu kita sudah langsung bergerak. Kita langsung bergerak. Bergerak di bidang mana? Kita sudah langsung terjun ke wilayah paroki-paroki yang paling terdampak. Misalnya ya paroki Martubung. Oh iya, ya kan? Daerah Kita Belawan. tahu daerah Belawan daerah itu ya. Betul, Aduh, nggak sampai hati kita melihatnya kan. Semua kita pun sebenarnya kena ya. Tetapi di sana umat tidak bisa keluar dari kampung itu karena akses jalan kan sudah tertutup oleh. Ya. Kita juga mengunjungi itu ya. Kita juga ada di paroki Brayan, Bengkel, ya, Tanjung Selamat, Pasar Merah, ya kan, Binjai, Pangkalan Brandan. Oh iya, Pastor. Daerah Besitang ya. Kita kan terbatas akses ya. Betul, Jalan Pastor. kita semua tahu itu. Tetapi ya respon awal dari keuskupan kita melalui Yayasan Caritas dan PSE, ya apa yang ada di kantor di gudang kita itulah yang kita distribusikan. Kita kan tahu toko pun belum buka, Iya, betul. ya kan? Jadi bahan-bahan selimut, sarung, tikar yang ada persediaan stok di kantor Yayasan Caritas itu semua kita ya distribusi, bongkar kita. Itu respon awal ya. Itulah respon awal di wilayah Keuskupan Agung Medan itu. Masih tanggal 28 ke 29. Sambil kita memang komunikasi dengan paroki-paroki yang ada di luar Medan ini. Misalnya di Kecamatan Tarabintang, wilayah Humbang Hasundutan, masuk wilayah Pakat Parlitan gitu ya. Apa yang harus kita buat tanggal 29 itu kita coba ikut turut serta demi respon cepat ya, kita mintakan mereka untuk membelanjakan sembako sebagai partisipasi kita ya, partisipasi Keuskupan Agung Medan menyentuh umat yang ada di sana, sudah didistribusikan itu ke sana. Demikian sampai ya hari Minggu juga kita masih mengunjungi beberapa desa stasi-stasi yang terdampak di wilayah Keuskupan kita khususnya yang ada di Medan ini hari Minggu. Lalu sekarang hari apa? Hari Selasa. Tanggal 2 kan? Tanggal 1 sudah syukurlah kita memang boleh bisa belanja dan ada beberapa umat yang sudah memberikan sembako ke kita. Tetap itu kita bagikan ke wilayah-wilayah paling dampak, ke stasi-stasi kita. Dan hingga saat ini pun kita masih tetap menjemput sembako-sembako yang sudah ada di paroki-paroki ini. Dan kita pun hari ini selain dari packing ya bahan-bahan sembako ya, kita juga mendistribusikan bantuan sembako ala kadarnya untuk sekarang teman staf ada di Pangkalan Brandan dan juga bergerak ke paroki-paroki yang lain. Begitu ya, Pastor. Untuk pendistribusian bantuan itu sendiri, Pastor, setelah dikumpulkan akan diberikan kemana? Apakah langsung ke tempat mereka berada sekarang, atau melewati ada titik kumpulnya titik kumpul di paroki kah, atau di mana begitu, Pastor? Dan komunikasi awal Pastor dengan yang dari Sibolga dan dari yang lain pastinya berkomunikasi tadi seperti Pastor bilang. Bagaimana komunikasi awalnya dan juga
berita awal yang mereka sampaikan kepada pastor begitu, awal mula terjadinya bencana, boleh pastor ceritakan juga, pastor? Baik, terima kasih. Memang harus disampaikan ya, diberitahulah kepada kita. Memang bencana ini memang penanganannya tentu pelik juga ya. Satu sisi kita dari wilayah Keuskupan Agung Medan kan mau berbagi ke teman-teman yang ada di Sibolga. Iya, betul. Sementara kita yang ada di sini pun juga terkena. Sudah terkena. Maka sebenarnya saya mewakili Caritas ya, selalu berkoordinasi dengan Caritas Indonesia. Nah, jadi mulai tanggal 27 yang lalu, Caritas Indonesia sudah menetapkan bahwa bencana alam ini yang terjadi di Sibolga Tapteng, terjadi di Keuskupan Agung Medan, terjadi di Keuskupan Padang, di Padang, ya. Ini sebenarnya untuk konteks kita sudah dianggap ini sebagai bencana nasional menurut Caritas Indonesia kan. Karena itu 3 keuskupan ini yang terkena itu ya sudah dijadikan sebagai bencana nasional untuk kita. Kita selalu bekerja sama. Jadi 3 ini pun, maka kami pun, saya sebagai ketua Caritas ya, dengan Caritas Sibolga selalu bekerja sama ya, dalam hal ini. Jadi pertama kan respon kita untuk wilayah Keuskupan Agung Medan. Keuskupan Agung Medan dengan titik-titik itu di Kabupaten Langkat kan, Aceh lah, Bahas lah, Kota Medan lah, Tarutung lah kan, jadi dan lain sebagainya. Ini masuk dalam wilayah kita. Jadi sambil kita Caritas melayani di titik-titik ini, kita juga tetap bekerja, berkoordinasi dan mengumpulkan ya bantuan-bantuan yang dikumpulkan di wilayah paroki sembako ini. Kita kumpulkan ini dan kita atur, karena kita nanti hari Kamis tanggal 4 kita akan mendistribusikan ya bantuan ini ke Keuskupan Sibolga. Jadi tetap kita koordinasi, seraya kita juga menangani stasi-stasi umat-umat masyarakat yang terdampak di wilayah keuskupan ini. Kita juga memberikan ya perhatian, persiapan untuk ke Sibolga, begitu dia. Jadi ini memang tidak bisa selesai dalam sekejap. Sekarang tanggap darurat, baru nanti kan masih ada pemulihan lanjutan. Betul. Seperti yang sudah ya kita alami itu ya, pengalaman kita. Jadi ya di awal-awal ini banyak orang yang memviralkan perbuatan-perbuatan baik itu. Kita senang. Semua berlomba-lomba untuk berbuat yang baik itu, kita sangat senang itu. Makin banyak umat masyarakat, lembaga siapapun yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan, syukurlah kepada Tuhan. Jadi kita senang itu. Tetapi kita harus antisipasi juga, karena umumnya kan ini kesanggupan ini kan terbatas juga. Maka dalam koordinasi kita dengan Caritas Sibolga, Caritas Padang, Caritas Indonesia, Caritas Keuskupan Agung Medan, seperti tadi kami baru koordinasi ini harus kita antisipasi. Setelah 2 minggu kan sudah ada aturan pemerintah, pengumuman dari pemerintah, tanggap darurat ini ditetapkan sampai tanggal 10 contoh, ya kan? Bisa saja nanti lewat ini kan, lewat itu siapa lagi? Ini juga menjadi pembicaraan kita. Jadi syukurlah di awal ini katakanlah ditangkap darurat ini berlomba-lomba orang dan satu tantangannya memang untuk wilayah Sibolga akses ke sana sangat sulit. Itu juga sangat sulit. Masih di media sosial. Di media sosial kita lihat ya. Informasinya sangat memang. Kita pun gimana ya, merasa sedih juga. Sementara ada orang yang ingin memberi jalan untuk ke sana, tidak bisa terisolir. Syukurlah memang
di 2 hari terakhir ini sudah ada akses, walaupun masih darurat-darurat, ada yang sudah bisa menembus. Karena itu juga menjadi tantangan untuk banyak orang ya untuk memberikan bantuan. Karena akses dari manapun, akses dari Pinang Sori pun, akses Jalan Timur, ya tidak bisa. Dari sini pun, wilayah kita pun, Tarutung, wilayah Pakat pun sangat sulit ditempuh. Tapi syukurlah dengan berbagai macam cara, dari Sumbul Salam, dari Pakat, walaupun harus pelan-pelan, sudah bisa mengalir bantuan ke sana. Jadi kita dari Keuskupan Medan pun, seraya memang kita menyita perhatian untuk memberikan uluran tangan ke wilayah Keuskupan Agung Medan ini, kita juga memberikan porsi perhatian, pemikiran, bahkan sumbangan-sumbangan juga yang akan kita distribusikan ke Sibolga itu. kepada masyarakat. Kepada masyarakat pada umumnya, kan gitu. Jadi ini soal bantuan kemanusiaan itu tidak melihat satu titik ya. Seperti penanganan-penanganan kita sudah biasa misalnya soal bantuan kemanusiaan, ini kan tidak ada lagi spesifikasi. Golongan-golongan tidak ada golongan-golongan di situ. Yang kita hadapi adalah manusia. Siapapun itu. Kita tidak pernah bertanya apa sukumu, apa agamamu, enggak itu. Jadi kalau lembaga-lembaga kemanusiaan kan tidak bertanya itu, karena melihat siapapun berharga di mata Tuhan. Betul itu. Korban-korban itu pun sangat kita sayangkan itu, tapi ya mungkin itulah yang terjadi. Maka dengan adanya peristiwa ini kita memang belajar untuk mencintai bukan hanya manusia, tetapi belajar mencintai alam semesta ini. Ya Pastor. Jadi sebelum langkah lebih jauh ini Pastor kan sudah kenyang lah begitu dengan pengalaman-pengalaman bencana alam ini Pastor. Dan ketika Pastor tahu bahwa terjadi bencana di Sibolga dan ingin membantu, tapi juga terkena juga kepada kita. Bagaimana respon Pastor menghadapinya, dan bagaimana respon orang-orang di sekitar Pastor untuk mendorong Pastor supaya cepat bergerak, karena Pastor sebagai ketua Karitas nih, bagaimana Pastor menanggapinya? Kok begini-begini? Ada seperti itu. Cepat seperti itu. Semua orang panik begitu Pastor. Begitu. Baik, terima kasih. Pengalaman pribadi itu beda, pribadi yang menangani, beda memang lembaga. Kalau lembaga umumnya mempertimbangkan ada step-step yang harus ditempuh karena membutuhkan koordinasi. Tentu beda pelayanan lembaga, beda pelayanan pribadi. Kalau pribadi kan satu titik saja, titik saja, ya kan? Udah kumpulkan ini dan itu langsung terus, kan? Tapi bukan membela diri ya, tapi memang kita pun harus memikirkan itu. Saya lah misalnya sebagai ketua Karitas, penanggung jawab Karitas ini, pastilah di luar sana, bahkan mungkin banyak juga yang mengatakan kurang cepat. Tapi ingat, di Gereja Keuskupan Agung Medan ini sebagai Karitas itu, tidak mungkin saya harus terlebih dahulu melihat ke sana. Sementara ada di sini, ya sekitar kan? Kita Keuskupan Agung Medan, siapa yang memberikan pelayanan ke yang lain itu? Tentu pastor paroki, tapi koordinasi dengan mereka kan, gitu. Jadi saya sudah biasa itu ya. Maka untuk saya bukan panik, dibutuhkan ketangguhan juga, karena kita pun harus punya schedule. Bukan berarti kita terkesan memang bagi orang mungkin lambat, tetapi kan persiapan kita kan matang juga. Harus berpikir jernih juga. Jadi kita ini nggak boleh tergopoh-gopoh, ya kan? Penanganan ini, ya pastilah di sana. Kok belum? Tapi kita lihat loh. Kalau kita sebagai lembaga kan punya koordinasi juga dengan lembaga kita dan juga lembaga katakanlah KWI Karitas Indonesia dan juga dengan Karitas yang ada di sana. Jadi SOP dalam penanganan ini kan tidak boleh saya sesuka hati itu ya. Jadi kita selesaikan, bukan kita tangani dulu paroki-paroki yang ada di sini. Jujur saja memang belum semua titik-titik di wilayah Keuskupan Agung Medan ini tertangani. Tapi syukurlah bahwa penggerak PSE, pastor paroki gigih, langsung mandiri
berkolaborasi dengan umat yang ada di situ, bisalah ditangani di sana sini, begitu ya. Jadi itulah, maka ya harus berpikiran jernih, lapang dada, ya harus sabar juga. Karena ada saja orang mengatakan lambat kali kan gitu. Tapi kita yang sudah ya kayak mengalami kayak gini, kalau aku pun panik, siapa yang mengkoordinirkan? Iya, Jadi artinya kita tetap berkolaborasi juga. Itulah bedanya kita sebagai lembaga, karena bantuan ini pun tidak hanya sekali jadi. Ya, Pastor, kalau lembaga-lembaga yang di sana mungkin ya kita tidak mencapai ya, tapi sekali ini ya sudahlah, aku kan sudah gitu. Jadi lembaga Caritas ini nggak boleh gitu kan, sampai pada ya, betul-betul pulih nanti ke sana. Sampai sekarang kan masih soal makanan. Ya, syukurlah banyak di situ. Tapi selesai tanggap darurat ini masih ada nanti dana pendidikannya. Ya kan? Memang kita tidak bisa menyelesaikan itu semua, tapi kita berkolaborasi juga dengan yang lain. Begitu suasananya. Jadi kalaupun misalnya sebenarnya tidak ada yang mengatakan itu lambat, karena toh juga sekarang kan masih tanggal 2. Iya sih, jadi kalau kita buat pun rentang waktu belum ada ya belum, kita saja pun ya kan, karena kita korban juga di sini. Kita juga korban di sini kan. Tanggal 28 masih korban kita semua. Kita mulai sedikit dapat cuaca cerah Sabtu lah. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi kita pun tetap berusaha untuk itu. Maka sudah kita coba buat gerak cepat, melibatkan banyak umat. Maka hari Kamis nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Perjalanan kita juga. Para volunteer juga ikut bergerak untuk ke sana, seraya juga kita tetap memberikan perhatian pada titik-titik yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan. Begitu. Iya. Berarti respon dari umat itu dan beberapa orang di paroki berarti sangat antusias ya, Pastor ya, untuk membantu benar. mereka yang sedang terkena bencana. Nah, bantuan-bantuan seperti apa itu, Pastor, yang mereka berikan untuk korban begitu? Dan kalau misalnya ada yang mau memberikan bantuan, itu berupa apa dan kemana begitu, Pastor? Karena bisa dikirim kemana? Iya, pastinya ada yang mau memberi pakaian, sembako begitu. Kemana mereka harus memberi? Ya, pertama-tama memang dalam surat edaran dari kita, dari Bapak Uskup melalui Sekretariat Keuskupan dihimbau kepada semua umat untuk ikut berpartisipasi, memberikan donasi berupa sembako, obat-obatan, pakaian layak karena sangat dibutuhkan pakaian layak. Betul, itu karena banjir. Jadi rumah sampai mereka juga kurang lagi pakaiannya. Itu yang diumumkan, diberitahu kepada umat, dan benar memang sudah banyak umat yang berdonasi untuk itu. Salut juga kita bagi paroki-paroki yang sudah berdonasi, walaupun mereka itu terdampak, tetapi mereka juga mau memberi. Kita sampai sekarang pun sudah banyak yang menghubungi kita dari Kristus Raja dari Kristus Raja, dari katedral, dari Medan Timur, dari Hayamuruk, dari Lubuk Pakam, dan masih banyak lagi paroki-paroki. Walaupun mereka terdampak, karena mereka juga kerja kerasnya, koordinasi kita, para penggerak PSC gigih untuk memberi itu, masih mereka sempatkan untuk berdonasi dengan kita, dengan keuskupan ini. Jadi kita ini semua seperasaan, sepenanggungan. Dan kita berharap kalau masih ada yang berdonasi, ada flyer yang sudah di-share oleh keuskupan kita. Disitulah, karena semua nanti bantuan-bantuan itu akan kita peruntukkan juga seperti biasanya kalau ada penggalangan dana misalnya, pengalaman-pengalaman yang sudah digalang oleh keuskupan, intensinya ke sana itu sudah semua. Seperti misalnya ke Simangulampe. Terima kasih banyak kepada umat Allah yang sudah memberikan perhatian ke Simangulampe itu. Justru karena itu bisa kita membantu mereka sampai pemulihan
ekonomi mereka ya. Jadi seperti itu, semua dana yang dikumpul itu, karena rekeningnya juga rekening untuk dana bantuan bencana itu sudah diperuntukkan untuk mereka. Hal yang sama, jadi apapun yang diterima oleh Keuskupan Agung Medan ini diperuntukkan untuk bencana yang ada di Medan ini, yang ada di keuskupan sekitarnya dan bahkan Padang. Lalu ya umat yang berdonasi seperti sembako tadi, ya pakaian layak itu ya, obat-obatan. Ya obat-obatan ini memang baru kita kemarin koordinasi dengan para medis, ya beberapa rumah sakit iya para juga. dokter kemarin akan ya, sedang berkoordinasi sekarang ini untuk menentukan gerakan bersama nanti ya di hari-hari yang akan datang untuk turut terjun langsung membantu masyarakat atau umat yang ada di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, begitu ya. Begitu kurang lebih suasana. Jadi kita masih tetap koordinasi akan tetap terjadi karena memperlancar ya. Karena dengan Sibolga misalnya, setiap saat saya juga berkoordinasi dengan Caritas Sibolga. Apa yang sekarang sangat dibutuhkan akan begitu. Jadi demikianlah. Tapi puji Tuhan banyak umat, banyak para pastor juga turut serta menggalang bantuan dari umat-umat di paroki itu untuk didistribusikan ke sana. Jadi juga saya baru ditelepon oleh Pastor Markus dari Jalan Sibolga ya. Mereka sudah mengumpulkan itu hari Kamis. Kita juga ya luar biasa perhatian kita, gerakan kita di Keuskupan Agung Medan ini. Dan saya sebagai Katolik bangga gitu, bukan karena ada kejadian ini, tapi gerakan bersamanya itu Romo. Timbul rasa kemanusiaan terhadap sesama itu tinggi rupanya. Ya, begitu. Luar biasa memang perhatian ya, bantuan dari umat kita yang ada di Keuskupan Agung Medan ini. Jadi ya hanya tambah informasi ya, kita memang di Keuskupan Medan ini bolehlah mandiri. Karena kalau kami dari Caritas itu ya pemikiran harus dua ya, internal dan eksternal gitu ya. Betul. Selain memikirkan apa yang dialami oleh Keuskupan Sibolga, kita juga harus memperhatikan. Sampai sekarang memang kita masih menyentuh kebutuhan dasar lah. Kebutuhan dasar umat yang terdampak. Tetapi selesai ini nanti kan masih ada nanti ya program selanjutnya, karena ada beberapa titik-titik yang paling terdampak, misalnya rumah mereka roboh. Ya kan, karena ada laporan dari wilayah Humbang Hasundutan, beberapa rumah itu tergenang dan akhirnya rusak parah. Itu pun kan menjadi perhatian kita untuk selanjutnya. Tapi syukurlah mereka semua selamat ya, mengungsi pun di situ ya, dengan dapur umum yang dikoordinir oleh Dewan Stasi, Dewan Paroki. Itu pun salah satu kemandirian yang harus disyukuri dari pihak umat lah, begitu, kerjasama yang baik dengan kita. Iya, itu tadi respon yang bagus ya, dan yang kita bisa dapatkan dari baik lembaga maupun dari masyarakat ya Pastor ya, dan juga umat-umat di paroki. Nah, selain itu ada nggak tantangan yang terjadi gitu, misalnya keterbatasan volunteer atau akses, seperti yang Pastor tadi bilang, akses juga itu yang jadi tantangan juga kan Pastor. Kalau untuk masalah tenaga untuk membantu, apakah itu menjadi suatu tantangan juga Pastor? Maksudnya urgent juga begitu di sana. Baik, yang pertama memang seperti yang kita tahu ya, akses untuk memberikan bantuan juga tantangan berat ya. Pertama untuk kita lah dulu secara internal di wilayah Keuskupan Agung Medan ini, ada beberapa titik yang belum bisa disentuh ya, karena jalan ya. Misalnya di wilayah Pakat itu ada Panggunggunan namanya itu, jalan terputus kan. Juga di wilayah Tarutung itu ada Adian Hoting namanya, ke sana juga belum bisa. Lalu untuk wilayah kita ada di sini Pangkalan Berandan ya, beberapa wilayah Aceh memang jalan tidak bisa ditempuh, banjir juga masih ada. Sampai hari ini di wilayah
Kabupaten Langkat itu pun masih ada banjir. Jadi sama seperti di wilayah Kota Medan kan tidak bisa kita langsung bergerak Nggak seperti bisa, Pastor. di wilayah Paroki Martubung misalnya. Iya, Pastor. Kita sampai ke paroki, tapi dari paroki ke Rengas Pulau, Pulau Sicanang, Iya, Pulau Sicanang, Seimati dan lain sebagainya tidak selancar yang bisa kita bayangkan kan. Jadi Pastor. hampir umumnya tantangan berat itu. Ya, tantangan itu. Lalu yang kedua soal apa ya? Volunteer kita katakan memang secara umum kan setelah bencana ini kan, banjir ini umumnya kan di Kota Medan ini kan sepi. Iya, Iya. Pastor. Ya, betul. kendaraan juga sepi. Kenapa? Karena semua pada beres-beres ya. Iya. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu kan umumnya orang menjemur lah, Iya, Ustaz. mengepel lah, dan lain sebagainya. Jadi sangat masuk akal. Kan hari Minggu tanggal 30 ya kan? Iya, iya. Jadi semua orang di situ. Jadi walaupun sebenarnya umumnya kita disibukkan oleh pembersihan rumah lah kan, Ya. tetapi harus diakui beberapa ya pastor paroki tetap bekerja, umat penggerak-penggerak PSE itu juga tetap berkarya untuk untuk buka dapur umum. Jadi singkatnya ada tantangan itu ya begitulah. Lalu soal yang ketiga bukan tantangan sih, tetapi kita masih menanti bantuan-bantuan yang datang dari yang lain, dari umat, dari donatur-donatur. Begitu sedikit ya situasi yang apa yang terjadi di umumnya begitu ya di seluruh terdampak. Jadi begini Pastor, kita kembali lagi ke bencana banjir yang di Sibolga, Pastor. Kita lihat kan beredar tuh video-video bagaimana adanya lautan kayu begitu, Pastor. Jadi kita bisa dikatakan kita tidak perlu tahu siapa yang pembuatnya, siapa ownernya, siapa. Jadi menurut tanggapan Pastor, bagaimana lah Pastor melihat video tersebut bahwa alam rusak begitulah Pastor. Iya. Kita tidak bisa, tak perlu kita katakan siapa pelakunya nggak perlu Pastor. judging. Kita tidak perlu judging. Ya. Tapi bagaimana perasaan Pastor ketika melihat, wah ternyata separah ini begitu, ternyata kayu-kayu ini yang sebenarnya Mirip bisa, sekali. yang sebenarnya bisa menahan, meminimalisir lah kita bilang Pastor ya. Begitulah Pastor. Ya kalau saya ditanya ya, mungkin bisa singkat jawabannya ya. Apa yang saya katakan tanpa harus membuat kisah panjang tentang sebab penyebab itu. Kita dengar saja lagu yang sangat-sangat viral, hampir setiap status-status yang diupdate. Apa katanya? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Ya itu. Ya. Mendengar itu kan saya pun seperti merinding ya. Ya. Apa yang mau dikatakan? Ini tingkah kita manusia. Lalu ya hanya saya berefleksi. Refleksi saya adalah dengan peristiwa ini, bencana ini dimanapun, di Sibolga, Tapanuli Tengah, di wilayah Medan, wilayah Aceh, Padang, semua peristiwa ini adalah bahwa alam sedang berbicara. Alam sedang berbicara. Alam sedang menjerit. Alam sedang menangis. Itu saja. Ya. Maka semua peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi peringatanlah untuk kita manusia. Maka statement saya misalnya simpel. Jika kita misalnya mencintai alam, alam juga mencintai kita manusia. Ketika manusia tidak mencintai alam, alam pun tidak mencintai kita. Itu saja mungkin bahan-bahan renungan kita. Ya, siapa yang menyebabkan itu? Karena apa yang menyebabkan itu? Kita bisa buka di Google itu sudah panjang lebar. Ya, ada data-data akurat
empiris di situ ya, data-data ilmiah di situ ada. Ya, tapi berdasarkan itu semuanya menjadi renungan bagi kita umat manusia. Ya, secara konkret kita yang ada sekarang terdampaklah ini. Ya, bisa saja memang orang yang tak terdampak bisa aman, bisa lipat tangan, enjoy dan lain sebagainya. Tapi jangan main-main, saudara. Ya kan? Ya. Hari ini Anda senang, besok nggak tahu kita. Hari ini kita yang terdampak, besok yang lain. Ini bukan ancaman. Begitulah siklus kehidupan. Maka tidak boleh siapapun anggap remeh, ya kan? Tidak boleh. Tidak boleh siapapun mengatakan diri, aku aman, aku nyaman. Tidak. Alam yang berbicara pada saat ini dengan situasi yang terjadi ini, marilah kita bertobat bersama. Lembaga-lembaga pemerintahan yang punya kuasa untuk menstop ketika ada pembabatan, ketika ada mulai penggundulan, ketika ada tindakan-tindakan perambahan hutan, ya eksploitasi, cintailah alam semesta ini. Dengan demikian alam semesta akan mencintai kita. Stop penebangan hutan itu ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Kita tidak mau menuduh satu titik saja, tetapi mari kita hening sejenak ya. Cukuplah peristiwa ini, alam yang berbicara ini mengingatkan kita semua, siapapun. Jadi tidak harus ada proyek besar yang menghanguskan, ya, mengeksploitasi alam ini. Tidak, kita mulailah dari diri kita. Karena toh penyumbang bencana ini tidak siapa-siapa kok, semua kita. Ya, mulai dari kecil, penyumbang sampah rumah tangga kan? Iya, Betul, Pastor. Pastor. Mengapa terjadi banjir meluap ini kan? Begitu banyak sampah. Berarti setiap keluarga menjadi penyumbang. Banyak sampah di sini. Serun-serun yang dulu kan sudah dikatakan buanglah sampah pada tempatnya. Apakah kita sudah membuangnya? Ini juga refleksi bagi kita. Supaya kita juga jangan menyalahkan yang sana, menyalahkan yang sana. Marilah kita mulai pertobatan dari diri kita sendiri. Begitu saya pikir. Maka alam ini yang sedang berbicara kepada kita ini mengetuk hati kita masing-masing. Mengetuk hati kita masing-masing untuk turut serta memberikan perhatian, perlindungan bagi alam ini, begitu. Iya, baik Pastor, terima kasih untuk renungannya ya. Jadi kita juga Kok renungan? Iya, itu renungan Oh, dan ya. buat kita merefleksikan Sharing juga. bagaimana ke depannya begitu Iya. ya. Tapi sebelumnya Pastor, untuk misalnya nih bantuan-bantuan yang darurat ini sudah tersalurkan dan mereka juga sudah kembali pulih, apa ya namanya, jangka panjang begitu, Program. Rencana. karena Iya. kan bagaimanapun tetap akan didampingi oleh Caritas supaya mereka kembali benar-benar pulih, begitu kan Pastor? Jadi untuk sekarang yang mungkin sudah terpikirkan oleh Pastor nih, apa yang mau dilakukan begitu? Dari pastor sendiri. Dari Pastor Iya. atau dari PSE-nya ya? Iya. Jadi kita memang seperti biasa ada yang namanya laporan situasi ya, laporan situasi, lalu ada respon awal gitu kan. Yeah. Jadi artinya laporan situasi, sitrep ya, lalu ada laporan itu dan juga ada respon awal kita. Tentu respon awal seperti yang tadi lah, kebutuhan jasmani, kebutuhan mendasar ya kan, sembako dan lain sebagainya. Itu kita pastikan bahwa umat kita pun sudah memenuhi itu ya. Lalu yang kedua, pastilah ada program kita untuk pemulihan ya, ada pemulihan ekonomi. Apakah dalam waktu dekat? Ya, ada kemungkinan untuk itu. Jadi kita tidak berhenti, umumnya Caritas PSE ini, Caritas dan Komisi PSE tidak berhenti dalam satu titik. Jadi ketika ada sumbangan kita di sini, langsung kita distribusikan, titik, langsung dipatahkan kita. Enggak. Bahkan saya katakan tadi Semangulampe misalnya, tahun 2023 ya terjadi itu. Sampai hari ini juga ada komunikasi kita
untuk edukasi misalnya untuk pemulihan ekonomi pertanian ya, selalu masih ada itu. Kita tidak meninggalkan mereka, masih didampingi lah. Dengan adanya ini sekarang ya kita harap memang mereka memang pelan-pelan mereka sudah sudah pulih dari mulai ekonomi mandiri. ya. Apakah secara sempurna, pastilah selalu ya, ada progresnya. Berikutnya kan untuk kita ini sekarang, maka nanti seiring dengan perjalanan waktu kita mengadakan asesmen juga, mana kira-kira yang paling terdampak, ya kan. Jadi bahwa kita semua terdampak ya tentu ya. kita banjir ya, tapi adalah pembedahan atau klarifikasi nanti untuk spesifikasi dari korban-korban yang paling terdampak di situ. Di situ akan tetap kita dampingi. Maka kami dari Caritas dan PSE itu selalu berkoordinasi dengan pastor paroki dan penggerak-penggerak PSE yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan untuk melihat kira-kira di mana yang paling terdampak. Karena tentu dampak ini pun berbeda-beda. Ada sampai lahan pertaniannya, gagal panennya, lalu apa yang harus kita buat. Jadi itulah sekarang yang saya pikirkan. Jadi yang saya sebagai penanggung jawab di sini bukan hanya memikirkan membagikan sembako ini, selain dari yang rencana jangka pendek ini, saya tentu sudah memikirkan ini. Bagaimana nanti ini kan, tentu ini akan mohon petunjuk dari Bapak Uskup, berkolaborasi juga dengan Caritas Indonesia, bahkan internasional untuk menangani itu. Begitu biasanya rencana kita. Jadi kita tidak berhenti di sini. Tetap berkoordinasi. Seperti hari Kamis kita akan ke Sibolga misalnya, kan? Selesai itu, apakah sudah cukup? Belum. Masih harus kita jaringkan lebih banyak umat, lembaga-lembaga yang berkolaborasi dengan Caritas, dengan keuskupan kita ini, ya pastilah akan sangat membantu untuk memulihkan baik itu psikologis, baik itu ekonomi, ya begitu umumnya. Itulah jangka panjangnya. Jadi jangka pendek itu seperti saya katakan tadi, ya distribusi bantuan, penggalangan dana ini, tetapi untuk selanjutnya akan ada pemulihan termasuk pemulihan pertanian, pemulihan rekonstruksi rumah, pendidikan, ekonomi, ya yang terdampak itu ya siapa? Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari desa-desa, stasi terdampak itu bagaimana nanti kelanjutan mereka dalam studi. Ini pun jadi perhatian kita kan pemulihan ekonomi kan, pertanian, pendidikan, ya bahkan kesehatan dan sebagainya. Itu yang sudah masuk dalam matriks program Caritas PSE, begitulah. Itu untuk jangka panjang yang sekarang ya Pastor. Apakah ada seperti ini, kita jauh-jauh lah ini pikiran buruk yang jauh, tapi misalnya ada susulan seperti yang Pastor pernah alami di Tiga Binanga, tahu-taunya 1 tahun kemudian terdapat gelombang, 2 tahun kemudian terdapat gelombang kedua begitu dalam waktu dekat. Nah, karena yang Friska dengar juga di bagian-bagian daerah Medan ini yang dekat pantai kan seperti ada gelombang yang tanggal 1 sampai 9 itu prediksi BMKG. Kita dalam situasi yang waspada harusnya. Nah, apakah Pastor sudah memikirkan untuk misalnya terjadi gelombang kedua yang seperti ini begitu Pastor? Dan apakah sudah memikirkan juga plannya, usaha untuk menanggulangi itu? Iya, pertama berdoa dulu. Oh iya. Iya kan? Betul. Berdoa semoga tidak terjadi. Ya itu pasti. Kita semua pasti mendoakan kan itu. Gitu. Lalu yang kedua, antisipasi itu tentu ya harus juga. Maka sebenarnya kami dari Caritas itu ada program. Ada program misalnya sosialisasi, ya kan, pelatihan tanggap darurat. Ya sebenarnya dan kami dari Caritas itu punya program pelatihan bagaimana tanggap darurat itu ya. Jadi SOP-nya bagaimana, ya kan? Itulah yang kita latihan. Jadi untuk di beberapa paroki, ya itulah kan seperti program kami di tahun ini, paroki yang ada dekat Gunung Sinabung itu, paroki Tiga Binanga,
paroki yang dekat-dekat dengan Gunung Sinabung itu program ke sana, pendidikan, pelatihan bagaimana tanggap darurat. Jadi sebenarnya minggu lalu hari Sabtu tanggal 29 itu kami kan ada program di Tiga Binanga itu, pelatihan bagaimana andai kata terjadi banjir, andai kata terjadi Gunung Sinabung begini, erupsi, sudah ada strategi-strategi, ada latihan lah, simulasi dan lain sebagainya. Tahu-tahu kami nggak bisa ke sana program karena situasi ini. Begitulah antisipasi kita. Maka pertemuan penggerak PSE dari setiap paroki itu kan ada pertemuan itu. Lalu mereka itu dibekali. Itulah kita bersyukur. Saya bersyukur sekali karena penggerak PSE menjadi ujung tombaknya. Jadi bagaimana caranya mengumpulkan ini kan, bagaimana penanganan bencana ini kan jangan kita harapkan dulu dari luar, yang harus membantu, dari dalam. Harus dari dari lingkungan terdekat. Jadi kalau misalnya ada satu keluarga yang terdampak, maka tetangga-tetangganya itu harus diberdayakan. Dari tetangga ini ada lingkungan berikutnya, lalu ada stasinya, lalu ada rayonnya, lalu ke tingkat paroki. Begitu. Jadi itulah strategi-strategi itu. Jadi terima kasih sudah ditanyakan tadi itu kan, maka makin berkembang ya. Sediakan payung sebelum hujan ya. Sediakan payung sebelum hujan. Itulah. Jadi perlu ada pelatihan-pelatihan itu. Karena apa? Bisa saja orang mengatakan, ngapain mereka simulasi tentang pelatihan bencana? Kayaknya seperti menunggu bencana. Bukan itu. Ya ini kan namanya kita nggak tahu, ya kan? Makanya ada seruan tadi, mari kita cintai alam. Ternyata belum semua mencintai alam. Nah, jadi begitulah. Jadi kita pun sudah edukasi lah kita sebut ya. Pertama yang sudah berdua tadi kan, yang kedua kita persiapkan edukasi di paroki-paroki itu agar apa? Agar tangguh. Ya. Ketangguhan masyarakat itu bukan hanya soal tenaga fisik, tapi ada strategi-strategi penanganan itu. Umumnya seperti itu yang kita di samping dengan ya tetap bagaimanapun ya dana kan harus kita. Ya kami dari Caritas ya langkah awal selalu ada persiapan-persiapan untuk itu kan, darurat namanya. Jadi darurat. Kadang-kadang seperti inilah. Jadi apa yang sudah kami stokkan itu selimut ini segala macam sudah terdistribusi. Tak seberapa tetapi bisalah membantu orang yang paling terdampak. Begitu. Saudara-saudariku. Berarti sejauh itulah sudah dipikirkan ya. Dari yang ujung tombaknya PSE, penggerak-penggerak di setiap simulasi. Nah, apakah di saat itu umat antusias begitu, mau gabung nih gitu, atau orang pilihan saja begitu yang boleh ikut dalam gerakan ini begitu, Pastor? Umumnya sejauh saya amati ya, umumnya kalau kami ada pertemuan peningkatan kapasitas, umumnya berlomba-lombanya. Berlomba-lombanya. Karena apa? Karena setiap pertemuan itu ada peningkatan kapasitas, ada pelatihan gimana kita dilatih untuk membuat pupuk organik misalnya, strategi-strategi UMKM, ya kan? Juga bagaimana kita meningkatkan pertanian kita, berjejaring, branding dan lain sebagainya itu dilatih. Juga dalam pertemuan itu kan bertemu pelaku-pelaku UMKM dalam kecil pun itu bisa bersharing. Jadi kalau di Keuskupan Medan ini ada menurut saya sesuatu hal yang menarik. Ada grup kami, grup penggerak PSE se-Keuskupan Agung Medan. Ya, jadi di situ semua para penggerak itu misalnya ada produknya, ada produk, ya kan, kopi misalnya. Ya, makanan-makanan goreng-gorengan, bahkan ada juga ya yang dari Tanjung Selamat misalnya ada apa namanya ya, sambal andaliman. Udah pernah cicipi? Pernah Pastor. Kalau mau cicipi itu kan minta dari PSE. Dan masih banyak lagi kan. Masih banyak stok. Ada ya minyak urut, ya kan, minuman-minuman, minyak kemiri, produk-produk UMKM itu. Di situ jadi berbicara di grup penggerak PSE Keuskupan Agung Medan itu hangat. Jadi bukan hanya soal ekonomi, tapi ada juga tentang pertanian, bahkan tentang bencana inilah misalnya. Jadi penanganan bencana ini ya
kami misalnya gerakan pertama itu saya umumkan di PSE itu, mohon kita penggerak PSE bergerak cepat, data umat, berapa yang terdampak, apa yang dibutuhkan. Jadi semua itu ketika tanggal 27 itu, grup kami itu sudah bermasukan. Kami dari paroki ini yang terdampak adalah begitu dia. Jadi saya bisa bergerak cepat misalnya dari mana? Dari grup itu. Dari info grup info dari di situ semua. Dan selalu update ya itu. Dan selalu update. Oh iya. Itu kekayaan bagi saya ya. Kami Caritas PSE itu sangat memberi masukan. Kami sini sekarang begini, kami sini sekarang begini, oh begini, apa yang harus kita buat? Di mana bisa dibelanjakan selimut? Di mana bisa dibelanjakan beras? Jadi yang lain kan, tolonglah di sini ada, di sana ada. Tahu mengambil langkah gitu ya Pastor. Bahkan misalnya BBM, aku kewalahan dapat BBM, katanya dibaca di grup Caritas itu, mohon di jalan sana ada yang sedang terbuka sekarang. Ini kan sesuatu kan. Memudahkan. Ya, memudahkan. Jadi ya bagi saya ini sesuatu kekayaan lah. Betul. Kekayaan. Jadi itu saya katakan, ya kalau berbicara tentang pertemuan dan lain sebagainya, umumnya sangat antusias. Dan syukurlah kepada Tuhan, ini menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan ini. Syukurlah, mudah-mudahan makin berkembang sehingga para penggerak PSE ini memang sudah menyatakan diri sebagai animator Laudato Si. Jadi kita di Keuskupan ini sudah ada namanya animator Laudato Si. Jadi setiap keuskupan itu sudah ada 2 yang sudah disahkan lah, setiap paroki itu sudah ada 2 animator Laudato Si, ya kan? Berarti kalau sudah animator Laudato Si, pecinta lingkungan, pecinta ini dan lain sebagainya. Mereka lah menganimasi situasi-situasi berkaitan dengan pemulihan, dengan lingkungan, dengan ekologi, dengan kemanusiaan sosial dan lain sebagainya. Begitu. Oke, begitu. Wow. Luar biasa. Luar biasa sekali ya, Pastor. Darimu tidak ada lagi yang tidak ada lagi. ditanya. Sudah jelas ya, Bon. Sangat jelas. Mulai dari bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana dari kisah awal, pastor sharingnya. Bahkan jangka panjang sudah sampai dipikirkan. Iya, siapa-siapa aja yang terlibat ya kita sudah tahu semua. Maka pastor untuk yang terakhir gitu, statement terakhir begitu, atau closing statement, pesan pastor juga untuk umat keuskupan agar ya bagaimana begitu menanggapi situasi ini ya. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi dalam perjalanan diskusi kita ya, tetap saja saya mengulangi seruan dari Paus Fransiskus yang sudah sangat membumi ya tentang dokumen Laudato Si itu. Jadi alam sekarang ini sedang berbicara, saya ulangi, sedang berbicara, memberikan sinyal. Sinyal apa? Sinyal jeritan, sinyal tangisan, sinyal pertolongan. Ya. Jadi kalau bumi yang sedang menjerit, yang sedang menangis, tentu kita manusia perlu ikut bersamanya, ikut menjawab jeritan bumi, tangisan bumi, seruan pertolongan dari bumi ini. Maka pertobatan ekologis. Mari kita, saudara-saudari, masuk dalam pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis itu dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal yang sangat kecil. Ya, kita jangan sembarangan membuang sampah. Jangan kita mengkonsumsi berlebihan. Konsumsi ini memang bisa soal makanan, minuman, tetapi konsumsi ini juga bisa berkaitan dengan alam yang sangat berlebihan. Ya, jadi lihatlah kan, ya, tanpa mengulangi dan menuduh siapapun, pembabatan di mana-mana. Akhirnya apa? Kitalah yang menanggung resiko. Maka sekali lagi saudara-saudari dan juga untuk ya sebagai statement kita, tetap saya mengatakan, mari kita mencintai bumi agar bumi juga mencintai kita. Demikian saya pikir pertemuan kita ini. Terima kasih. Mantap, Pastor. Baik, terima kasih banyak Pastor atas kehadirannya di KD kita ini. Atas waktunya.
karena pastor kan lagi sibuk-sibuknya Iya, nih. kita minta waktunya selama 1 Baru jam dari ini. lapangan ini. Iya. Masih dengan outfit lapangannya, tapi langsung datang ke sini untuk berbagi bersama dengan kita dan juga pendengar kita yang mendengarkan melalui podcast kita ini. Ya, semoga informasi-informasi dapat tersampaikan dengan baik melalui podcast ini, dan kita juga terus berdoa bagi para korban yang terdampak dari musibah bencana alam akhir-akhir ini, dan semoga kita semua juga semakin sadar, semakin rela untuk memberi dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Iya, maka kita juga diakhiri dengan seperti biasa, yaitu jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini agar kita juga tidak ketinggalan episode-episode yang berikutnya. Dan juga tentu dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Ya, akhir kata kami mohon undur diri. Bye-bye. Bye-bye.